Puasa itu ujung-ujungnya adalah yaitu takwa. Takwa itu punya kepekaan vertikal pada Allah, hablum minallah, sehingga orang setelah puasa itu rajin ibadahnya, amal solehnya rajin, dan juga ada kepekaan horizontal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Waalaikumsalam. bicara, kembali lagi bersama kami di podcast Bicara Jadi Makin Tahu. Nah, podcast kali ini kita kedatangan salah satu tamu spesial, dan sebelum itu ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Izinkan memperkenalkan diri, saya Misni Usatun Hasanah, dan ada partner saya yaitu ada Kak. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadila, dan kali ini kita akan membawa satu tema yang menarik nih Kamis nih, Betul yang sekali. dimana tema pada Ramadan kali ini adalah Ramadan, apa itu namanya Empati tadi? sosial. Empati sosial dan kepedulian umat. Nah, Betul. berhubungan dengan itu kita juga kedatangan suatu bintang tamu ya. Betul. Satu tamu yang spesial juga karena di sini kita sudah ada Bapak Wakil Rektor Wakil 3 Rektor yaitu 3. Profesor Dr. Hajam MAG. Selamat datang Bapak. Bapak. Terima kasih banyak sudah Selamat menyempatkan datang. waktunya untuk Alhamdulillah. hadir bersama kami dalam podcast Bicara pada episode kali ini. Nah, sebelum itu kita ada menjelaskan terlebih dahulu nih, podcast Bicara itu yaitu podcast yang dimana kita akan membahas banyak sekali materi-materi, banyak sekali hal-hal untuk refleksi diri, Betul apalagi di banget, bulan Kak. Ramadan seperti ini ya Kak Iki. Betul. Nah, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni, yaitu Bapak Profesor Dr. Hajam MAG. Tadi sudah diperkenalkan juga ya Kak Iki. Betul tuh Temis nih. Oke, Pak, kita kan ini berhubungannya dengan yang temanya Ramadan, kepedulian Ramadan. umat dan emosional ya, Betul, dan empati. empati seseorang. Iya. Nah, kalau misalkan menurut Bapak sendiri nih, bagaimana sih Ramadan ini tuh membentuk karakter empati dari seorang individu, terkhususnya di lingkungan akademik? Iya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para wabarakatuh. pemirsa, para kaum muslimin yang sedang berpuasa, selamat berpuasa. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa untuk hari yang sekian kalinya. Mudah-mudahan dengan puasa ini kita bertambah kualitas kepribadian kita menjadi orang yang bermutu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana goal atau target puasa adalah menciptakan manusia yang unggul, yaitu dengan menciptakan kepribadian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, temanya sangat menarik nih ya, Betul. yang berhubungan dengan puasa. Sebelum kepada materi inti tentang bagaimana puasa membentuk sifat empati, terlebih dahulu disampaikan bahwa puasa itu adalah cara Allah, ya, cara Tuhan untuk memperbaiki manusia. Betul. Mengapa? Karena manusia itu karakter, ya, kemudian kualitas kepribadian, baik itu imannya maupun takwanya maupun amalnya itu seringkali terjadi pasang surut, ya, tidak istiqomah. Dalam Al-Quran dikatakan wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Sebagian manusia itu ada yang beribadah, beramal itu hanya satu tepi. Pada saat sehat itu ibadahnya rajin, tapi pada saat sakit sebaliknya. Atau dalam keadaan mapan rajin, ya. Begitu juga mahasiswa kalau sedang sehat, sedang UKT-nya sudah bayar, ya, rajin, ya. Tapi kadang-kadang manusia melemah di satu sisi karena berbagai keadaan. Nah, di saat manusia dalam kondisi seperti ini, puasa hadir. Ya, cara Allah, cara Tuhan untuk memperbaiki manusia agar kembali kepada asalnya, yaitu fitrah, nilai-nilai kesucian, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kejujuran, dan membuang nilai-nilai pemalasan, ya, hal-hal yang buruk. Itulah cara Tuhan. Dalam Al-Quran sumarudanna fi asfala safilin, kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam keadaan yang terbaik. Tapi ingat, kemudian kami rendahkan serendah-rendahnya. Itu menunjukkan bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah belum selesai. Masih perlu ada perbaikan. Perbaikan-perbaikan di saat kita sedang lemah. Ya, lemah iman, lemah amal, lemah belajar, lemah studi. Maka Allah menurunkan perintah kepada orang beriman agar apa? Agar berpuasa. Jadi puasa ini adalah cara Allah untuk memperbaiki kita. Itu sebagai pengantar ya. Nah, nanti bagaimana membentuk simpati. Nah, puasa ini sebagai cara Tuhan untuk memperbaiki diri kita agar kembali menjadi aksena takwim, manusia yang terbaik ya. Maka perlu upaya. Bagaimana upaya itu berdampak positif bagi orang yang berpuasa. Kalau tidak berdampak positif kepada kepribadian, kepada akhlak ya, kepada ketauhidan kita, maka puasanya akan menjadi sia-sia. Maka perlu cara ya agar puasa ini bisa baik dan bisa memperbaiki diri kita. Dan puasa itu ya bagaimana bisa membentuk rasa empati. Karena puasa itu cara Tuhan, cara Allah untuk memperbaiki kita itu memperbaiki dalam seluruh aspek ya, memperbaiki pikiran, memperbaiki hati, termasuk memperbaiki tubuh kita. Selama 11 bulan tubuh kita kadang-kadang tidak berhenti makan, maka diistirahatkan. Itulah cara Allah. Nah, bagaimana cara empatinya? Karena puasa itu ada memiliki dua hubungan ya, ada vertikal horizontal ya. Puasa itu ke vertikalnya adalah dalam rangka melaksanakan iman, tauhid pada Allah ya. Juga ada horizontal, melakukan hubungan yang harmonis ya, memiliki kepedulian. Karena kita sedang lapar di siang hari, bagaimana merasakan orang-orang yang kena banjir, ya, bencana korban, ya, yang sekarang booming di berbagai media ya, bahkan itu fakta yang terjadi, dan itu banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kepada kita, baik itu bantuan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Nah, puasa di situ hadir, memiliki kepekaan. Karena puasa itu ujung-ujungnya adalah yaitu takwa. Takwa itu punya kepekaan vertikal pada Allah, hablum minallah, sehingga orang setelah puasa itu rajin ibadahnya, amal solehnya rajin, dan juga ada kepekaan horizontal antara sesama manusia, rasa kepedulian, bagaimana jeritan-jeritan anak yatim, jeritan fakir miskin ya, janda-janda yang ditinggal suaminya ya, itu mengalami penderitaan. Nah, cara Allah dengan puasa ini untuk apa? Menghadirkan agar manusia memiliki empati. Tidak boleh merasa superior terhadap dirinya sehingga tidak ada kepedulian sama orang. Kata Nabi, barang siapa yang tidak punya kepekaan sosial, tidak punya kepedulian terhadap sesama, falasamini. Malam yahtam bi amril muslimin, falasamini. Itu sekadar pengantar ya. Terlalu panjang ya. Tidak apa-apa Bapak. Nah, tadi setelah ada pembukaannya, mengapa puasa ini membangun sifat empati kita. Nah, setelah itu kan itu gambaran secara umum ya Bapak. Nah, Misi mau bertanya lagi perihal di dunia perkuliahannya nih Bapak sebagai rektor gitu ya, wakil rektor ya, sebagai rektorat gitu, sebagai pimpinan yang ada di kampus. Apakah Bapak ada saran atau misalnya bagaimana caranya mahasiswa itu mempunyai sifat empati gitu di dalam puasanya ketika bulan Ramadan seperti itu? Ya, baik. Pertanyaan sangat bagus ya, Mbak. Justru puasa itu mahasiswa itu ya yang sedang berpuasa itu sedang melakukan edukasi, sedang melakukan proses pembelajaran ya. Bagaimana bisa memiliki rasa keprihatinan, rasa kepedulian. Karena mahasiswa itu dari sisi psikologi ya, itu di samping punya idealis yang tinggi, tapi juga
mahasiswa itu ciri khasnya adalah memiliki kepekaan sosial yang luar biasa. Ya, kebetulan Bapak sebagai Warak 3 itu banyak mahasiswa yang datang itu tujuannya adalah rasa peduli terhadap kawan-kawannya yang misalnya belum bayar UKT. Iya. Ya, itu dilaporkan ke R3 supaya ada penambahan pengumuman ya. Itu salah satu kepekaan. Apalagi dengan puasa, maka mahasiswa itu bisa meningkatkan energi positifnya ya untuk memiliki sifat empati. Kepedulian mahasiswa luar biasa. Ketika ada banjir ya, siap siaga itu ya. Ada UKM HPK, Pramuka ya, termasuk duta kampus nih, luar biasa ya. Nah itulah puasa adalah salah satu tarbiyah, edukasi, pembelajaran. Sangat luar biasa. Ternyata mahasiswa juga perlu adanya rasa empati yang Iya. dimiliki untuk di kehidupan sosialnya dan juga untuk di kehidupan akademiknya Iya. barangkali ya Bapak. Nah selanjutnya nih Kak Iki ada pertanyaan apa lagi Nah, untuk aku juga Bapak? ada pertanyaan nih Kak. Pak, untuk yang kan kita lihat ya, apalagi semakin berkembangnya zaman, semakin maraknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa ataupun masyarakat Betul. juga. Oleh UKM Oh, juga oke, ya. oke, Iya. juga kan Seperti udah banyak. Nah, menurut Bapak sendiri apa nih makna terdalam dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan berbagi oleh ya. kayak Seperti berbagi atau hal-hal yang selain seperti itu? Apa nih kira-kira makna terdalamnya agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya sekedar seremonial, Pak, Betul. betul, tapi bermakna tapi ya. tetap berarti. Ya, kalau kita lihat progres ke belakang ya, para mahasiswa UKM yang di bulan puasa itu, alhamdulillah kami bersyukur sebagai WR3 itu banyak mengisi Ramadan itu dengan kegiatan-kegiatan sosial, santunan anak yatim ya. Betul. Misalnya himpunan UKM Al-Quran HTQ ya, HTQ, Tahfidz betul. Quran itu seringkali istilahnya itu kunjungan-kunjungan ke wilayah-wilayah, ke daerah-daerah yang dianggap minus ya dari sisi ekonomi di masjid-masjid itu sambil memberikan santunan, dan itu sangat bagus sekali dan ini perlu diteruskan. Begitu juga UKM yang lain, bahkan mungkin mahasiswa yang di luar UKM UKK juga yang menjadi guru, yang menjadi ustadz itu memberikan kepedulian anak-anak ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial. Saya kira sudah bagus sekali ya mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini. Ya kami pantau seringkali Pak Hajam diundang untuk memberikan pembukaan, bahkan buka bersama ya dengan anak-anak yatim ya, dengan orang tua bahkan janda-janda, sambil di penutupan itu ngasih santunan tuh kepada anak yatim. Itulah bentuk kepedulian mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon setiap di bulan Ramadan, dan ini perlu dilestarikan, perlu diistiqomahkan, dan perlu ditingkatkan ya. Betul sekali. Masya Nah, Allah sekali. tadi betul sudah banyak disebutkan oleh Ya. Bapak UKM bahkan di luar UKM mahasiswa-mahasiswa lainnya juga memiliki program-programnya tersendiri untuk Ramadan berbagi, dan itu bisa membuktikan bahwasanya mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ini memiliki rasa empati Ya. yang tinggi. Betul. Betul, especially khususnya gitu ya di bulan Ramadan ini. Nah, selain itu Bapak Misni ada pertanyaan nih, setelah banyaknya tadi Ramadan berbagi, kunjungan-kunjungan ke daerah yang dianggap mungkin tertinggal Ya. seperti itu. Nah, adakah tantangan yang Bapak hadapi untuk melestarikan rasa empati di dunia perkuliahan, di dunia maupun di dunia masyarakat Ya. seperti itu? Ya karena bulan puasa ya tantangan pasti ada, namun tantangan itu tidak signifikan. Paling tantangannya hanya soal-soal teknis. Oh, iya. Tapi yang Bapak pantau itu yang namanya mahasiswa itu luar biasa. Kepedulian, karena mungkin didorong dengan keilmuan yang dia miliki, rasa religiositasnya tinggi, rasa religinya tinggi, kemudian rasa sosialnya tinggi. Itulah kelebihan mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Masya Ya, luar biasa. Jadi tantangan apapun mereka luar biasa ditekuni dan dijalani, sehingga acara-acara itu berlangsung dengan lancar dan sukses. Paling tantangan sedikitnya itu mencari dana kadang-kadang secara teknis ya. Tapi pada akhirnya banyak donatur Alhamdulillah. dermawan itu ya. Betul. Bahkan dari bank-bank yang kerjasama dengan UIN itu alhamdulillah ngasih bantuan itu kepada anak-anak kita pada masa UKM. Jadi saya kira tantangan tidak terlalu signifikan. Tapi
dengan etos dan semangat, alhamdulillah mahasiswa kita bisa melaksanakan kegiatan sosial di masyarakat ya. Alhamdulillah, betul sekali. Jadi Alhamdulillah. tantangannya teknis paling ya Teknis Bapak ya, Di ya. lapangannya saja Ya. berarti ya. Ya, Jadi kalau misalnya dari segi niat, dari segi kemauan udah sangat tinggi ya Ya Pak ya. tinggi sekali ya. Nah, Rizky juga ada yang ingin bertanya lagi Bapak mengenai tentang peran mahasiswa nih sebagai agen perubahan dalam lingkungan kampus dan juga masyarakat. Menurut Bapak, Bapak mempunyai saran atau mempunyai nasihat nggak nih kepada siswa-siswa teman-teman mahasiswa UIN betul. Bersihan Nurjati Cirebon agar tetap menjaga kepedulian ya terhadap Betul. sesama di bulan Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan ya Betul Bapak. sekali Kak Iki. Jadi Iya, agent of change gitu ya Bapak. betul. Ya memang mahasiswa itu tidak boleh pincang Betul. Ya, betul. ya dalam keilmuan, tidak boleh ada dikotomi antara ilmu dengan amal. Ya, Bapak yakinlah kalau mahasiswa UIN Bersihan Nurjati Cirebon itu karena distingsinya itu adalah integrasi ilmu dan amal, integrasi akal dengan hati ya, integrasi ilmu dengan amal, maka mahasiswa UIN Bersihan Nurjati Cirebon ini sudah dipastikan ya bagaimana amal kesolehannya, tidak hanya individualnya tapi kesolehan sosialnya itu luar biasa, tidak hanya vertikal horizontal, tidak hanya hablum minallah tapi juga hablum minasnya. Itu yang menjadi kelebihan mahasiswa PTKIN khususnya di UIN Bersihan Nurjati Cirebon, apalagi latar belakang masuk kita kebanyakannya adalah dari santri, Dari sudah Betul. dibekali dengan pesantren, ya. ilmu-ilmu kesantrian oleh para kiainya, dan itu yang Bapak pantau ya yang selama Pak Hajam jadi wakil rektor 3 itu ya. Masya Gitu. Allah. Baik, terima kasih Bapak atas Ya. jawabannya. Mungkin yang terakhir ada closing statement. Sebelum closing statement ada satu pertanyaan lagi terakhir, pesan untuk sivitas akademika Bapak, di mana teman-teman mahasiswa maupun tendik tenaga pendidik yang ada di UIN Siber ini bisa menyamakan antara spiritual sama Betul. sosialnya seperti Ya. itu. Ya, ini momentum puasa ini menjadi kesempatan yang sangat signifikan ya dalam rangka untuk memperbaiki kualitas kita sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai tendik ya. Situs akademika dengan puasa ini adalah kembali kepada fitrah. Betul sekali. Kembali bahwa puasa adalah cara Allah untuk memperbaiki kita agar kita semakin bermutu dan berkualitas. Berkualitas dalam bekerja, berkualitas dalam studi ya, dan berdampak pada masyarakat. Sebab kalau ilmu, pekerjaan, amal kalau tidak berdampak sosial itu akan menjadi sia-sia. Betul. Nah, puasa inilah salah satu momentum dan sekaligus cara Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki kepribadian kita, tidak hanya kesolehan individual tapi juga kesolehan sosial secara seimbang, supaya puasa itu mengajarkan keseimbangan ya Baik, terima antara kasih banyak. soleh individual, dia taat beribadah tapi juga memiliki kepekaan sosial, namanya kesolehan sosial. Iya, betul sekali. Terima kasih Terima kasih banyak banyak Bapak Bapak atas atas jawabannya. jawaban-jawabannya Sama-sama. sangat luar biasa ya Kak Iki. Dan menginspirasi sekali juga dan Betul. untuk teman-teman mahasiswa di UIN Bersihan Nurjati Cirebon ini sudah dapat approval nih dari Iya. dari Bapak Warik 3. Kegiatan-kegiatan kita itu tidak hanya positif tapi juga bermakna bagi Betul. masyarakat, bukan hanya di masyarakat UIN Bersihan Nurjati Cirebon tapi juga masyarakat luar. Nah, mungkin cukup sekian Mungkin Bapak cukup sekian ya, untuk Bapak. kali ini. Terima kasih banyak atas Sama-sama. kehadirannya. Ya, dan terakhir Dan terakhir, sampai jumpa di Episode episode podcast berikutnya. selanjutnya. Betul sekali. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.